Hyundai Creta tahun 2023 tipe Style. Wow, ini merupakan mobil yang nyaman, mesinnya enak, fitur-fiturnya juga lengkap banget. Dan yang pasti, sekarang di tahun 2026 ini, harga secondnya sudah cukup terjangkau. Tapi masih banyak nih teman-teman yang kalau mau beli mobil bekas second seperti ini, masih worry terkait mesin, transmisi, dan lain-lainnya. Langsung aja kita bahas di video ini, gimana caranya ngecek mobil kayak gini, dan gimana caranya ngerawat mobil kayak gini. Langsung aja kita ke videonya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube Hosyomotif. Ini dia mobilnya Hyundai Creta tipe Style tahun 2023, kepunyaannya showroom Berkat Timur Jaya yang lokasinya ada di MGK Kemayoran lantai 2. Nah, mobil ini berwarna merah, tipenya Style. Jadi kita jelasin sedikit, kalau untuk tipe Style itu dia bukan tipe yang paling tinggi, karena paling tingginya adalah Prime. Habis Prime ada Style, lalu di bawahnya lagi ada Trend. Walau dia sekarang sudah keluar versi facelift yang terbaru, tapi model yang lama ini, kalau untuk di sisi depannya tidak kelihatan tua ya, masih kelihatan modern. Dengan bagian headlampnya ini sudah menggunakan LED, DRL-nya yang gede juga sudah menggunakan LED, dan desain dari DRL ini seakan-akan menyambung dengan desain grill yang ada di sisi depan. Untuk mesinnya, mobil ini menggunakan mesin 1500 cc, tapi yang cukup spesial adalah transmisinya, karena dia menggunakan transmisi IVT. Kita langsung geser lagi ya ke sisi bagian samping. Ini bisa kita lihat untuk velgnya, dia ini sama dengan seperti yang ada di tipe Prime. Dia menggunakan ban dengan ukuran 215/60 ring 17. Model velgnya pun sama, tidak ada bedanya sama sekali. Terus kita ke sisi samping lagi, dia ini sudah ada akses untuk smart key-nya ya. Dan salah satu pembeda dengan tipe Prime, tipe yang paling tinggi itu sebenarnya ada di sisi bagian atas. Karena yang tipe Prime, dia sudah mendapatkan panoramic sunroof. Tapi kalau untuk kereta yang tipe di bawahnya, tipe Style, itu belum dapat. Jadi atapnya polos saja. Dan ini versi yang warnanya merah saja. Karena di versi atas itu ada yang versi two-tone-nya juga. Yuk, kita geser ke sisi bagian belakang. Ini dia untuk sisi bagian belakang. Ini salah satu bagian yang cukup kontroversial ya pada masa dia baru rilis gitu. Karena banyak banget orang yang kurang suka dengan model stop lampnya. Karena kalau dibilang agak aneh, agak unik, ya bener. Dia pertama ada di sisi bagian atas, lalu besar di bagian bawah sini, dan ada aksen kecil di bagian tengahnya. Ini tuh kayak kok kurang nyambung gitu modelnya ya. Ya walau mobil ini dari tahun 2023, artinya udah 3 tahunan, tapi kita masih kurang srek sih jujur ya dengan model stop lampnya seperti ini. Kita langsung cek untuk ruang bagasi dari mobil ini. Nah, ini dia untuk ruang bagasinya. Dia tergolong lumayan luas ya untuk mobil seukuran, sebutannya compact SUV kali ya, low SUV atau crossover lah. Ini lumayan lega. Terus di sisi bagian bawahnya pun dia mendapatkan ban serep full size. Wow, ini cukup bagus karena rata-rata mobil baru sekarang itu sudah tidak mendapatkan ban serep. Tapi sebenarnya kalau ngomongin nggak dapat ban serep, teman-teman tuh nggak perlu worry. Tapi ngomongin mobil yang nggak dapat ban serep, sebenarnya teman-teman tuh nggak perlu worry. Karena sekarang sudah ada emergency roadside assistance dari Hoshio Car Plus. Jadi, misalkan teman-teman mobilnya nggak ada ban serep dan bannya tiba-tiba pecah, perlu butuh bantuan, itu tinggal hubungi kita. Itu tinggal hubungi tim roadside assistance ya. Tapi ngomong-ngomong kalau mobil nggak ada ban serep, itu sebenarnya nggak perlu worry. Karena bisa dibantu. Tapi ngomongin kalau mobil tidak ada ban serep, itu sebenarnya bukan masalah yang sangat besar. Karena teman-teman bisa mendaftarkan mobil kalian dengan emergency roadside assistance dari Hoshio Car Plus. Jadi, semisal mobilnya nggak ada ban serep, ada masalah apa-apa, tinggal telepon hotline dari Hoshio Car Plus, langsung tim teknisi datang nyamperin mobil kalian untuk ngebantuin. Berikut juga kalau ada ban serep gini, tapi teman-teman nggak bisa untuk ganti ban serep, atau males lah kalau ganti ban serep kan harus nunduk-nunduk ke sisi bawah segala macam, tinggal hubungi kita juga, bisa kita bantu. Berikut juga dengan towing. Kalau semisal mobil ada masalah apapun itu dimanapun,
secara nasional, mau di dalam kota, di luar kota, tersedia selama 24 jam. Teman-teman tinggal telepon aja, kita akan pasti bantu. Kita sebutin juga layanannya itu. Yang pertama, ada penggantian ban serep, layanan towing, layanan kalau kehabisan BBM bisa kita bawain sampai dengan 5 liter, layanan pengambilan kunci yang tertinggal di dalam, itu kadang kalau mobil-mobil lama ya, kadang masih ada yang begitu, dan juga layanan jumper aki. Jadi sekali teman-teman udah daftar emergency roadside assistance dari Hoshio, itu teman-teman nggak perlu worry lagi untuk bepergian jauh. Dan masa berlakunya itu selama 1 tahun, bukan 1 kali pemakaian aja ya. Jadi selama 1 tahun, selama periode itu aktif, teman-teman kalau ada apa-apa di jalan bisa langsung hubungi kita, pasti kita bantu. Nah, kita masih lihat di sisi bagian bagasi dulu. Ini dia ada power socket ya. Ini mungkin peruntukannya untuk memasang dashcam di sisi belakang, dan dia mendapatkan subwoofer dari Bose. By the way, ini mobil walau dia tipe style bukan yang paling tinggi, tapi dia tetap dapat premium sound dari Bose. Kita masuk yuk ke sisi bagian dalamnya. Kita mulai dulu dari sisi bagian belakang. Untuk ruang di bagian belakang, yang pertama kita rasain ini mobil cukup lega banget. Di depan nih udah posisi duduk kita nyetir. Di bagian belakang ini legroomnya masih ya hampir 1 jengkal lah ya. Nah begini nih, dia cukup lega banget, dan ini bisa agak selonjoran lah ya, kakinya dimasukin ke sisi bagian bawah joknya. Terus kita sudah mendapatkan premium sound dari Bose di belakang sini. Terus ada armrest ya, berikut dengan ada 2 cup holder juga. Terus kita juga sudah mendapatkan AC di sisi belakang, dan juga mendapatkan USB slot, tapi dia tipe E ya, belum yang Type C. Di bagian atasnya ada lampu. Rasa duduknya dengan kondisi seperti ini, cukup rileks ya. Cuma agak disayangkan untuk headrestnya ini terasa sedikit agak keras. Harusnya kalau dibikin lebih empuk, ini mobil bisa lebih nyaman. Dan joknya cenderung kurang panjang ya, kita ngerasanya ya. Jadi dia nggak menopang paha dengan sempurna. Kalau kita agak rebahan gini, ya jelas ininya tidak tersangga dengan baik. Tapi kalau kita duduk normal, ya lumayan oke lah. Dan enaknya mobil ini nggak berasa jongkok banget sih ya nih mobil. Dan untuk lantai di bagian tengah ini cenderung rata ya, karena mobil ini penggerak depan. Ada naik sedikit, biasanya naik sedikit ini untuk jalur knalpotnya aja. Kurang lebih seperti itu. Bahan jok yang dipakai ini tetap menggunakan kulit seperti tipe Prime, dan di sisi bagian depan ada ventilated seatnya. Langsung aja kita geser ke sisi depan lagi. Nah, kita udah masuk ke sisi bagian depan. Ini kita mulai dari sisi bagian kanan dulu. Dia sudah mendapatkan premium sound itu ya dari Bose. Ada engine start stop dan juga traction control di sisi bagian kanan. Terus kita geser ke sisi speedometer. By the way, ini kilometernya baru di 40.000 aja, cenderung low km lah ya nih mobil ya. Dan masih plastikan juga. Dia untuk speedometernya sudah menggunakan full digital. Cuma salah satu pembeda tipe style dengan tipe Prime, selain tidak adanya panoramic sunroof, dia ADAS juga tidak selengkap yang tipe Prime. Nah, ini dia juga sudah electronic parking brake. Kita sambil ngejalanin mobil ini. AC-nya juga sudah digital. Pengatur untuk head unitnya ini sangat lengkap fiturnya. Android Auto, Apple CarPlay sudah wireless. Malah yang tipe di atas ini, Ioniq 5, malah dia tuh belum wireless ya. Dan ngomong-ngomong Hyundai Ioniq 5, kita juga turut prihatin ya dengan Kak Juju yang ada permasalahan dengan mobil Hyundai Ioniq 5-nya. Permasalahan mobilnya, akinya tekor, aki 12 voltnya karena keseringan parkir paralel. Kita turut prihatin dengan kondisi itu. Semoga cepat selesai. Wow, ini mobil rasanya ya. Nih kita coba suspensinya. Wah, dia tuh tipikalnya bagian depan empuk, cuma di bagian belakang tuh agak keras. Tapi kerasnya tuh masih tolerable ya. Cenderung lebih ke stiff ya, yang mengakibatkan mobil ini secara handling dia jadi nikmat banget. Ini sambil kita jalan juga, kita ngeliat-liat fitur di mobil nih. Ini ada drive mode-nya, mulai dari Eco, normal, sampai Sport, dan juga Smart. Dan setiap kita gantiin drive mode-nya, dia ada settingan yang bisa membuat speedometer digitalnya juga ikut berganti. Jadi animasinya sangat amat bagus sekali. Ada mode Sportnya, dan ini Triptonic ya. Cuma di tipe style ini tidak mendapatkan pedal shift seperti yang ada di tipe Prime.
Nah, kita balik lagi coba fokus untuk rasa nyetirnya ya. Ini by the way, ini tracknya sih agak terbatas. Cuma kalau gue sendiri sih udah pernah pakai kereta buat harian juga. Ini mobilnya kalau untuk masalah suspensi seperti tadi, depannya empuk, belakangnya cenderung agak stiff. Dan kalau soal tarikan, kita nggak ada komplain sama sekali. Ini mobil larinya enak banget guys. Bener-bener enak banget. Dan juga ini mobil lumayan set ya, karena bodinya nggak terlalu besar. Dan yang kalau tipe Prime, ADAS sudah ada lane keepingnya, namun cruise controlnya belum adaptif. Ya cukup nikmat, cukup membantu lah ya. Kurang lebih seperti itu untuk mobilnya. Kalau menurut kita pribadi, jujur ini adalah mobil yang enak, mobil yang nyaman, apalagi kalau untuk dipakainya harian. Rasanya sih ini mobil pas banget ya. Secara ukuran dia nggak terlalu besar, tapi nggak kecil yang sempit juga. Rasanya sih pas banget ya. Nah, kita belum ngomongin yang soal tadi yang kita opening di awal, yaitu kekhawatiran orang-orang terkait beli mobil bekas seperti ini. Sebenarnya teman-teman itu nggak perlu khawatir kalau mau beli mobil bekas seperti Hyundai Creta ini atau mobil apapun lainnya, karena teman-teman bisa menggunakan jasa dari Hoshio Care Plus, yaitu Hoshio Inspect Plus. Jadi ketika teman-teman nih misalkan mau beli mobil ini, pengen diinspeksi supaya lebih ketahuan detail terkait kondisi realnya dan juga kendalanya ada apa aja, itu bisa langsung hubungi kita, karena kita mengeceknya secara keseluruhan ya, mulai dari sisi luar, dalam, mesin, transmisi, semuanya kita cek. Dan juga kita bisa sampai menggunakan OBD scanner ya. Jadi kalau ada kendala apa-apa itu bisa benar-benar langsung kebaca. Selain dari Inspect Plus itu, kita dari Hoshio Care Plus juga sudah melindungi, terlebih mobil ini ya. Mobil ini tuh sudah dilindungi oleh Extended Warranty. Jadi Extended Warranty itu perlindungan tambahan ketika teman-teman beli mobil bekas seperti ini, yang melindungi bagian mesin, transmisi, sistem pengereman, sistem bahan bakar, sampai ke sistem AC. Semisal teman-teman udah beli nih mobil Hyundai Creta merah yang satu ini, terus ada masalah gitu ya, cuma jangan sampai sih, teman-teman bisa langsung hubungi kita aja di Hoshio Care Plus. Selama part komponennya yang tercover oleh Extended Warranty, itu teman-teman nggak perlu pusing. Jadi tinggal langsung klaim ke kita aja, kita bantu prosesnya dari awal. Teman-teman hubungi kita, telepon kabarin kita bantu arahkan ke bengkel terdekat atau rekomendasi bengkel dari kita sampai dengan selesai. Jadi teman-teman nggak perlu pusing, dan untuk part-part yang tercover, teman-teman nggak perlu mengeluarkan biaya lagi tambahan ketika part itu masih di bawah limit yang tersedia. Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk mobil ini. Jadi udah nggak perlu pusing lagi ya. Mobil ini tuh sudah dilindungi dengan Extended Warranty dengan berbagai macam perlindungannya, dan juga sudah dilindungi oleh Emergency Roadside Assistance yang sudah sempat kita jelasin tadi. Jadi kalau ada masalah apapun, tinggal telepon kita, tim kita datang, ada kerusakan apa, kita bantu cover part yang rusaknya. Jadi sekian aja untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang tertarik sama Hyundai Creta Prime tahun 2023 ini, bisa langsung hubungi aja ke showroom Berkat Timur Jaya, atau langsung main datang ke MGK Kemayoran lantai 2. Untuk kontak person dan juga Instagramnya kita cantumin di deskripsi ya. Dan teman-teman jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikTok dari @HoshioCarePlus. Jadi sekian aja ya. Kalau teman-teman tertarik, langsung hubungi aja ke Berkat Timur Jaya. Oke, terima kasih banyak guys sudah nonton sampai habis.